Oke, makasih banyak. Pertama itu agenda mediasi terkait dengan mediasi kedua ya. Mediasi kedua agendanya ya apa yang disampaikan oleh hakim mediator untuk mendengarkan kedua belah pihak. Di sini prinsipal penggugat dan tergugat. Nah, namun memang di dalam mediasi tersebut pihak dari tergugat prinsipalnya Pak Ridwan Kamil tidak hadir. Alasan ketidakhadiran itu sah. Di mana kesahannya? Karena secara langsung Pak Ridwan Kamil itu memberikan surat pemberitahuan kepada Pak mediator, Pak Panji, yang intinya beliau menyatakan bahwa tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan pekerjaan yang beliau tidak bisa tinggalkan, sehingga beliau memberikan kuasa kepada penasihat hukum, tim penasihat hukum untuk melanjutkan proses persidangan. Alasan ini sesuai dengan pasal 6 ayat 3 dan 4, bahwa salah satu alasannya adalah bahwa boleh tidak hadir, alasannya sah apabila bekerja atau melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Itu sah. Kemudian pasal 18 ayat 3-nya dapat diwakilkan kepada penasihat hukum. Itu clear. Jadi kalau dibilang bahwa ada isu atau pihak sana menyatakan Pak Ridwan Kamil tidak beretikat baik, itu salah besar. Salah besar. Yang dimaksud dengan beretikat tidak baik itu dalam pasal 7 ayat 2 itu apabila dipanggil berturut-turut 2 kali tanpa alasan yang tidak hadir, tanpa alasan yang sah. Nah, ini kan ada alasan yang sah, sehingga ketidakhadiran Pak Ridwan Kamil tidak bisa dikatakan tidak beretikat baik. Beliau beretikat baik karena diwakilkan oleh pengacara. Nah, saat mediasi itu deadlock. Deadlock kenapa? Karena pihak dari kuasa hukum penggugat itu memaksa ingin Pak Ridwan Kamil hadir di dalam mediasi. Nah, kalau ingin hadir di mediasi itu tidak bisa karena sudah ada ketentuannya. Nah, pengacara yang sudah mendapatkan surat kuasa berhak untuk menghadiri mediasi, sehingga mereka menyatakan deadlock, tidak mau melanjutkan mediasi dan menyampaikan resume. Oleh karena seperti itu, ya kami menurutin, ya kami sampaikan ke mediasi, ke mediator, kalau memang seperti kondisinya kami ngikutin. Nah, akhirnya kami pun memberikan resume kepada pihak mediator, sehingga mediator menyampaikan bahwa sudah deadlock sesuai dengan perma, nanti akan disampaikan kepada majelis hakim persidangan, nanti akan ditentukan kapan sidangnya melalui surat panggilan. Saya kira begitu kemarin. Tapi memang sebenarnya tidak diharuskan ya Bang ketika sudah dikuasakan kepada kuasa. Kalau sudah dikuasakan kepada pengacara, itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar perma, karena ada alasannya. Surat kan sudah disampaikan. Kemarin itu saya sampaikan kepada hakim mediator Pak Panji langsung. Pak Panji merespon itu karena sudah ada suratnya. Untuk menyatakan tidak sah atau tidak itu kan hakim mediator, bukan para pihak yang berperkara gitu loh. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalau ada problem atau suara-suara miring ketidakhadiran Pak Ridwan Kamil yang menyatakan tidak beretikat baik, itu keliru dan salah besar. Saya kira begitu. Bang, kemarin juga jadinya terlihat ya Bang, isi gugatan dari Lisa Mariana sendiri selain meminta hak identitas anak, dia juga gugat biaya ganti rugi Bang, yang di total ada 16,6 miliar. Itu seperti apa sih Bang? Jadi gini, itu gugatannya menurut kami ya, sekali lagi gugatannya keliru. Ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Kemudian di dalam gugatannya dicantumkan biaya pemeliharaan anak, kesehatan, jaminan sekolah, dan lain-lain yang angkanya sampai 6,5 miliar. Sisanya gugatan imaterial. Pertanyaannya sederhana, ada nggak hubungan hukum antara Pak Ridwan Kamil tergugat dengan LM selaku penggugat? Tidak ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, lalu relevan nggak dia minta? Nggak relevan, nggak ada kaitannya. Kenapa? Karena harus dibuktikan terlebih dahulu ada hubungan hukum. Apa itu hubungan hukumnya? Hubungan pernikahan misalnya, pernikahan formal atau pernikahan siri misalnya.
kan begitu. Kalau ini bisa dibuktikan, maka ditambah lagi ada bukti permulaannya. Apa itu? Ada hasil tes DNA yang menyatakan bahwa ini adalah anak biologis daripada LK. Baru dia bisa menuntut dengan nilai yang disampaikan. Tapi dia belum ada pembuktian terkait hubungan, tidak ada hubungan kedua belah pihak, tidak ada hasil tes DNA, lalu menuntut gugatan ganti rugi 6 sekian miliar. Itu halunisasi namanya, gugatan halunisasi yang tanpa dasar, tanpa bukti apa-apa. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa gugatannya 16 miliar, yang imaterialnya tersebut juga itu ya sekali lagi keliru dan tidak berdasar hukum, kira-kira. Lemah hukum ya Bang? Hah? Lemah hukum. Sangat lemah hukum, sangat lemah hukum. Kenapa? Karena nggak berdasar. Lah orang tidak ada hubungan hukum kok antara Pak Ridwan Kamil dengan LM, baik secara personal maupun profesional. Nggak ada hubungan hukumnya. Silakan buktikan di pengadilan, ada nggak hubungan hukumnya? Nggak ada. Nah lalu nggak ada, lalu meminta biaya sekolah anak, biaya pemeliharaan, kesehatan segala macam. Itu anak siapa kan gitu? Tes DNA sudah ada belum gitu loh? Kan belum ada gitu loh. Lah kalau belum ada kok berani sekali ngajuin gugatan ganti rugi sekian. Nah itu saya yakin dan kami punya keyakinan pasti gugatannya itu ditolak. Gugur ya Bang? Gugur lah, artinya ditolak, bisa nggak diterima, kira-kira begitu loh. Nah dengan kayak gini nih Bang, terus LM juga masih tetap kekeh untuk hadir nih, tergugat sampai ada kata-kata didenda lah, misalkan kalau tidak hadir 10 juta gitu-gitu tuh Bang, biar ketemu. Iya, itu artinya dia tidak memahami hukum acara. Ya saya agak ya seharusnya pengacara beliau menjelaskan bahwa tidak ada aturan seperti itu. Kalau LM-nya mau hadir setiap dalam persidangan, ya itu hadiah, silakan. Secara hukum itu tidak ada kewajiban untuk hadir. Pak Ridwan Kamil ngapain hadir, kan sudah memenuhi ketentuan dan sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Jadi kalau beliau hadir, ya mungkin cari sensasi aja. Kira-kira begitu. Bang, mungkin kemarin setelah mediasi terus ada angka di 16,6 miliar ini, mungkin kedepannya dari pihak PRK sendiri akan melakukan apa sih? Kami akan menjawab semua gugatan tersebut. Ya termasuk dengan angka yang 16 miliar tersebut yang ngawur menurut kami. Ngawurnya kenapa nggak ada dasar kok dibuatin? Ya angka itu dari mana dasar hukumnya? Kan nggak ada itu dasar hukumnya. Jadi ke depan ya tentunya semua itu akan kami jawab secara tertulis kepada majelis hakim nantinya. Kira gitu. Nah untuk sementara itu Bang, laporan yang di Bareskrim itu seperti apa sih Bang? Nah, laporan di Bareskrim kan memang proseduralnya itu cyber itu meminta bahwa pemeriksaan itu lengkap semuanya. Kenapa lengkap? Supaya tidak ada di kemudian hari itu yang kurang. Nah, semuanya diperiksa, termasuk nanti diperiksa juga pihak hotel juga akan diperiksa dan lain-lain. Semua itu akan diperiksa semuanya. Dan sampai saat ini sudah diperiksa ada 6, tambah 2 lagi orang yang itu memang permintaan Bareskrim, Mabes Polri untuk diperiksa kembali. Nah nanti setelah itu baru ada pemanggilan LM, karena memang LM akan dipanggil, tapi memang sekali lagi itu kewenangan dari Bareskrim, Mabes Polri. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengintervensi oleh soal itu. Tapi yang pasti diinformasikan kepada kami bahwa ada beberapa saksi yang perlu dilakukan pendalaman. Kira-kira kalau gitu. untuk LM belum ada ya Bang? Belum. Ya waktunya terakhir nanti sebagai terlapor kan. Nah untuk sidang yang besok di Bandung mungkin akan berlangsung kapan lagi Bang dengan kami menunggu surat panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Bisa mungkin minggu depan, bisa minggu berikutnya 2 minggu. Itu tergantung dari pengadilannya. Ya kalau dipanggil mungkin depan ya kita siap. 2 minggu kemudian kita siap. Yang pasti bahwa kami menghormatin setiap proses persidangan dan akan menghadiri semua proses persidangan yang
akan dipanggil oleh pihak Pengadilan Negeri Bandung karena itu memang kewajiban dari setiap prinsipal atau kuasanya untuk hadir gitu loh. Bang, ini kan juga yang gugatan yang di Bandung ini kan tadi Abang bilang ngawur ya Bang, dan lemah hukum nih, seberapa percaya diri gitu Bang kalau ini tuh laporannya akan kami punya yakin 1000%. Kenapa? Nggak berdasar. Pertama, dia mengatakan bahwa ada hubungan biologis. Ya tinggal dia buktikan secara hukum bagaimana membuktikan hubungan biologis. Kan harus dibuktikan. Yang kedua, dia harus bisa membuktikan, harus ada dulu tes DNA. Kan kalau rujukan mereka, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 tentang status anak di luar nikah, itu harus dipersyaratkan terlebih dahulu bahwa ada bukti permulaannya tes DNA. Sehingga kalau ada tes DNA, bisa menggunakan pasal putusan MK nomor 46 tadi. Nah kalau nggak ada, ya bagaimana mau mengatakan bahwa itu anaknya RK? Nggak bisa kan gitu. Jadi sekali lagi kalau dasarnya itu. Yang kedua, ini kan selalu disampaikan hak identitas anak dan segala. Ini kan gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh mereka ke Pengadilan Negeri Bandung. Ya tinggal mereka buktikan. Satu, adakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak RK? Melanggar pasal berapa? Kan itu. Ketika melanggar pasal berapa, baru ada kerugian. Nah, kalau Pak RK mereka tidak bisa buktikan melanggar pasal berapa dalam undang-undang, ya gugurlah semua tuntutannya. Kan itu nih, mereka harus membuktikan dulu perbuatan melawan hukum itu apa. Apa yang dilakukan oleh Pak RK sehingga mereka menuntut gitu loh. Nah ini kan nggak jelas bahwa meminta tes DNA. Pada prinsipnya kami tidak menolak tes DNA, tidak. Tetapi kami menolak semua dasar-dasar hukum yang mereka lakukan tanpa ada alasan hukumnya. Yang kedua, ya mereka harus buktikan terlebih dahulu ada nggak hubungan hukumnya. Kemudian mereka harus buktikan terlebih dahulu seluruh dalil-dalilnya. Ketika mereka bisa buktikan dan ada tes DNA baru. Ini kan nggak ada. Makanya kami punya keyakinan bahwa gugatannya ini minimal tidak diterima, maksimal ditolak. Kami punya keyakinan 1000%. Itu.